Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wanda Zafira dengan NIM G00251111 dari SGD A5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi blok 2.3 yang membahas tentang anatomi truncus encephalitis, nervi cranialis, dan juga circulus arteriosus Willisi. Di sini ada dua kasus. Untuk kasus yang pertama, itu adalah Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, yang datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Nah, dokter mendiagnosis Pak Harjo ini menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Untuk pertanyaan yang bakal dibahas, yang akan dibahas pertama mengenai letak anatomis dari substansia nigra, lalu struktur anatomis yang menyusun ganglia basalis, serta menjelaskan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Baik, kita membahas yang pertama terlebih dahulu mengenai letak anatomis dari substansia nigra. Jadi, substansia nigra itu merupakan struktur nukleus pada mesencephalon atau otak tengah yang berperan penting dalam kontrol gerakan. Nah, jadi ini adalah si substansia nigra ini yang ada di mesencephalon. Nah, untuk letak anatomisnya, dia itu terletak di mesencephalon atau otak tengah dan berada di tegmentum mesencephali, di antara tektum di bagian dorsal serta crus cerebri atau pedunculus cerebri di bagian ventral. Nah, sesuai dengan namanya, substansia nigra, maka itu berwarna gelap karena adanya kandungan neuromelanin. Nah, untuk substansia nigra sendiri, dia itu terbagi menjadi dua pars atau dua bagian. Yang pertama ada pars compacta, sama ada pars reticularis. Ini ada pars compacta, sama ada pars reticularis. Nah, untuk pars yang kompakta, itu dia tuh mengandung neuron dopaminergik yang relatif padat atau kompak. Nah, dia itu juga sesuai namanya ya, jadi kompak, makanya dia lebih padat gitu. Nah, dia itu mengandung neuromelanin atau warna yang lebih gelap, yang menyebabkan substansi nigra itu warnanya menjadi lebih gelap. Nah, peran dari pars compacta ini adalah modulasi gerakan. Jadi dia itu bakal mengirimkan dopamin ke striatum, lebih tepatnya di bagian caudatus dan juga puntamen, untuk membentuk sebuah jalur yang disebut dengan jalur nigrostriatal pathway. Jadi, dopamin ini fungsinya adalah untuk memperhalus gerakan kita, agar gerakan kita tuh menjadi tidak kaku, menjadi halus, dan juga tidak adanya tremor, mengurangi gerakan-gerakan yang tidak penting. Nah, pengiriman dopamin dari pars compacta atau dari substansi nigra menuju ke striatum itu melalui jalur ini, nigrostriatal pathway. Nah, kalau misalkan pada penderita Parkinson, kemungkinan besar yang terjadi kerusakan tuh di bagian ini, nigrostriatal pathway-nya. Nah, kalau jalurnya rusak, otomatis dopamin yang dikirim ke bagian striatum akan menurun, sehingga nanti otomatis gerakan yang kita lakukan itu akan menjadi kaku, menjadi gak halus, dan juga tremor, seperti itu. Seperti eh, pada orang-orang yang terkena Parkinson. Nah, fungsi dari pars compacta itu ada dua, yaitu mengatur dan juga memodulasi gerakan, sama menyeimbangkan gerakan yang difasilitasi dan juga gerakan yang dihambat. Kita lanjut ke pars reticulata, dia tersusun dari neuron GABAergic atau inhibitor, beda sama yang compacta, dia neuron dopaminergic. Nah, kalau yang pars reticulata ini, dia itu strukturnya nggak sekompak atau nggak sepadat yang pars compacta, tapi dia tuh lebih longgar yang membentuk seperti jaring-jaring atau disebut dengan reticulata. Nah, dia itu akan menerima input dari striatum dan juga pars compacta, dan juga nanti dia akan mengirimkan outputnya ke talamus dan juga colliculus superior. Jadi fungsinya adalah sebagai utama basal ganglia, memberikan inhibisi tonik atau mengerem gitu ya, sama mengontrol gerakan motorik dan juga gerakan mata. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita bergerak? Apa yang terjadi pada pars compacta sama pars reticulata pada saat kita ingin melakukan sebuah gerakan? Nah, jadi mekanismenya saat gerakan ingin dilakukan, pars compacta kita kan dia fungsinya melepaskan dopamin kan. Jadi dia akan melepaskan dopamin ke striatum, sehingga nanti striatumnya akan menjadi lebih aktif, mengaktifasi dua jalur. Ada jalur indirect sama indirect. Nah, kalau jalur direct, dia itu fungsinya adalah untuk mempermudah gerakan, sedangkan jalur yang indirect, dia itu fungsinya adalah untuk menghambat gerakan. Makanya kalau kita mau bergerak, si jalur direct ini tuh akan meningkat, jadi yang memudahkan gerakan kita itu akan meningkat, sedangkan jalur indirect yang fungsi adalah untuk menghambat gerakan kita itu akan diinhibisi atau akan menurun di sini. Sehingga nanti dua-duanya dari kedua jalur ini tuh akan membuat gerakan kita menjadi lebih mudah, lebih halus.
Nah, nanti setelah jalur-jalur ini teraktivasi, akhirnya menurunkan aktivitas yang parsetikulata. Karena tadi yang SNR fungsinya adalah sebagai inhibisi kan, sebagai yang mengerem. Akhirnya SNR itu akan mengurangi rem ke talamus, sehingga nanti talamusnya akan menjadi aktif, motor korteks aktif, sehingga nanti gerakan akan terjadi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua mengenai struktur anatomis dari ganglia basalis. Jadi ganglia basalis atau nuklei basalis itu kan merupakan sekelompok substansia grisea yang terletak di bagian sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Ada 4 struktur. Yang pertama ada nucleus caudatus yang ini, nucleus caudatus. Lalu ada nucleus lentiformis yang ini. Lalu ada corpus amygdala sama ada claustrum. Claustrum tuh ini, substansia grisea yang tipis ini, yang ini. Nah, untuk nukleus caudatus dia itu ada dua bagian ya, ada bagian kaput sama ada bagian cauda. Nanti bagian kaput ada di ujung anterior, nanti sedangkan caudalnya itu ada di bagian posterior. Nah, untuk kaput nukleus caudatus sendiri dia itu akan melanjutkan diri menuju ke puntamen ini. Berakhir ke dalam puntamen ini kan ada garisnya ini. Nah, jadi bagian kaput caudatus, nukleus caudatus akan berakhir pada puntamen. Sedangkan bagian caudanya itu akan berakhir di kompleks amigdala. Yang kedua ada nukleus lentiformis, ada dua bagian ya, ada yang namanya puntamen, sama ada yang namanya globus pallidus. Ini puntamen, ini globus pallidus. Nah, nanti mereka berdua itu akan dipisahkan oleh yang namanya lamina medullaris externa. Yang ketiga ada corpus amygdala, dia itu berhubungannya dengan sistem limbik, jadi dia berhubungan erat dengan unkus pada gyrus hippocampus. Struktur yang terakhir adalah ini apa namanya claustrum. Claustrum tuh ini. Jadi dia tuh kayak serat tipis gitu, lamina grisea tipis di antara puntamen dan juga insula. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga itu kita akan menjelaskan struktur anatomi yang menyusun truncus encephalitis atau batang otak. Jadi truncus encephalitis tersusun atas tiga hal. Yang pertama ada mesencephalon, ada pons, sama ada medulla oblongata. Jadi ini mesencephalon, dia itu bagian atas yang ini. Bagian atas dari batang otak yang fungsinya sebagai refleks visual dan auditori, mengontrol gerakan karena ada substansi nigra sama ada nukleus rubber atau nukleus red sama jalur penghubung impuls motorik dan juga sensorik. Struktur yang kedua ada pons, ini yang bulat di sini. Jadi pons itu letaknya ada di bagian tengah truncus encephalitis yang fungsinya adalah untuk mengatur pernafasan, jalur komunikasi syaraf dan juga koordinasi gerakan. Sedangkan bagian yang paling bawah itu ada namanya medulla oblongata. Medulla oblongata ini nanti akan berlanjut menuju ke medulla spinalis. Fungsinya adalah untuk sebagai pusat vital dia tuh untuk pernafasan, denyut jantung sama tekanan darah. Sedangkan kalau fungsi refleksnya untuk ini kondisi batuk, bersin, muntah dan juga menelan. Nah, penyusun truncus encephalitis pertama itu ada mesencephaly. Ini ada mesencephaly yang di bagian depan, di bagian ventral, ada beberapa struktur penting. Pertama ada pedunculus cerebri, yang nantinya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu crus cerebri dan juga tegmentum oleh yang namanya substansia nigra. Kalau untuk struktur substansia nigra tadi udah dijelaskan di awal. Terus ada eh, struktur penting kedua yaitu ada fossa interpeduncularis. Jadi fossa interpeduncularis itu nanti dia akan ditembus oleh vasa darah, yaitu ditembus oleh arteri centralis posteromedialis. Selain itu di bagian fossa interpeduncularis juga terdapat kayak lubang-lubang kecil. Sini ada lubang-lubang kecil yang disebut dengan substansia perforata posteriora yang nantinya akan menjadi tempat keluarnya nervus 3 yaitu nervus oculomotorius yang nantinya akan membentuk sebuah jalur yaitu sulcus nervosa atau sulcus nervi oculomotor. Lalu struktur penting lainnya ada ini aqueductus mesencephaly. Jadi aqueductus mesencephaly ini tuh nanti dia sebagai jalur yang menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quartus. Jadi ventriculus tertius dan juga quartus itu kan nanti dia akan berisi LCS atau liquor cerebrospinal. Nah, nanti fungsinya si aqueductus mesencephaly itu adalah itu menyambungkan antara ventricle tertius dengan quartus sehingga dia akan dilewati oleh LCS. Kita lanjut ke mesencephali, masih ke mesencephali tapi di area dorsal. Nanti akan ada colliculus, lalu jalur visual dan auditori serta adanya keluar nervus 4. Untuk
ada beberapa struktur penting, tapi yang harus diperhatikan adalah kalau dia bagiannya superior, maka dia akan untuk jeras visual, sedangkan kalau yang inferior itu untuk jeras auditori. Contohnya seperti ini, ada yang namanya colliculus. Ada colliculus yang bagian superior, sama ada yang inferior. Nah, kalau yang colliculus yang bagian superior, dia itu fungsinya sebagai refleks visual, sedangkan kalau yang inferior sebagai refleks auditori. Nah, nanti yang menghubungkan colliculus, baik superior maupun inferior, dengan talamus itu ada yang namanya brachium. Jadi itu sebuah jalur penghubung ke talamus. Sama, ada yang superior sama ada yang inferior. Kalau yang superior otomatis dia akan menghubungkan colliculus superior yang membawa jaras visual menuju ke talamus, sedangkan kalau yang brachium colliculi inferior, dia akan sebagai jalur penghubung dari colliculus inferior yang membawa jaras auditori menuju ke talamus. Struktur penting yang ketiga ada namanya geniculatum. Ada yang lateral sama ada yang medial. Sebenarnya corpus geniculatum ini tuh fungsinya sebagai relay sensorik, tapi untuk yang lateral sama medial dia fungsinya beda. Kalau yang lateral dia itu fungsinya sebagai visual, sedangkan yang medial itu sebagai auditory. Sama struktur terakhir penting yang lewat ada nervus 4. Di sini ada nervus 4 atau troklear. Dia itu keluar dari bagian belakang mesencephaly yang fungsinya adalah untuk menggerakkan otot mata. Kita lanjut ke struktur kedua yaitu pons. Jadi di pons ini ada dua pars, nanti ada yang pars basilaris pontis yang bagian ventral sama ada pars tegmentum pontis di bagian dorsal. Untuk di bagian ventral itu dia akan dilewati oleh beberapa atau menjadi tempat keluarnya nervus cranialis dan juga terdapat ini struktur penting di sini ada sulcus basilaris pontis. Ini sebuah garis ini sulcus basilaris pontis. Nanti dia itu akan dilalui oleh arteri basilaris pontis. Untuk nervus cranialis yang keluar di bagian ventral pons itu ada nervus 5 atau trigeminus yang akan keluar di bagian brachium pontis, ada nervus 6 atau abducens yang akan keluar di bagian sulcus bulbopontinus, ada nervus 7 dan juga 8 yang nantinya akan keluar dari angulus pontocerebralis dari sini, yang ini. Kita lanjut ke pons tapi yang pars tegmentalis atau yang pars yang dorsalisnya di bagian belakang. Di sini ada beberapa struktur penting juga, ada sulcus limitans, ada sulcus medianus posterior atau yang pontis, lalu ada colliculus facialis, ada stria medullaris. Nah, kalau yang untuk sulcus limitans, dia tuh ini nih, sulcus limitans. Ini. Nah, dia itu bagian lateralnya fungsinya untuk fungsi sensorik, sedangkan yang medial fungsinya motorik. Ada dua, yang kedua ada sulcus medianus pontis ini, yang ada di tengah. Karena dia di tengah, di bagian tengah pons banget, jadi dia itu menjadi penanda simetri baik baik bagian kiri maupun kanan dari pons. Nah, yang ketiga ada stria medullaris. Ini stria medullaris itu merupakan serabut syaraf melintang di floor ventriculus quartus yang berasal dari nucleus cochlearis dan juga berperan dalam jalur auditori atau pendengaran. Terus uh, struktur yang terakhir itu ada colliculus facialis. Ini colliculus facialis. Dia itu kayak sebuah penonjolan gitu pada bagian dorsal pontis di bagian belakang pons yang dibentuk oleh nervus 6 dan juga 7, yaitu abducens dan juga facialis yang fungsinya untuk mengontrol gerakan mata dan juga ekspresi wajah. Lanjut ke truncus encephalitis, yang penyusunan terakhir yaitu ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata juga ada dua parts, ada yang bagian ventral sama yang dorsal. Yang di bagian ventral itu akan banyak dilalui oleh nervus cranialis, sama ada beberapa struktur penting. Nervus cranialis yang lewat ini ada nervus 9, 10, 11, 12. Ini di bagian sini nih. Ini 9, 10, 11, ini 12. Nah, ada juga struktur-struktur penting. Pertama ada piramis. Ini piramis, yaitu penonjolan karena adanya pendesakan dari tractus piramidalis atau tractus corticospinalis. Nah, nanti si tractus corticospinalis nanti ada yang lateral sama ada yang medial. Nah, tractus piramidalis atau corticospinalis yang bagian lateral nanti akan menyilang di sini, decussatio piramidalis. Nah, struktur yang kedua ada olivia, yaitu penonjolan karena adanya desakan dari nukleus olivaris yang inferior. Terakhir, eh, yang penting ini ada sulcus ventrolateral atau anterolateral, nanti dia akan dilewati oleh nukleus nervi vagus.
Intinya di bagian medulla oblongata ini itu akan dilewati oleh nervus nervus cranialis. Penyusun truncus encephalicus medulla oblongata ini yang bagian dorsal atau yang bagian belakang. Di bagian dorsal atau di bagian belakang, dia ada pertama pusat vasomotor, ada trigonum nervi hipoglossi sama trigonum nervi vagi. Nah, kedua trigonum ini nanti fungsinya adalah sebagai pusat vasomotor dari kardiorespi. Lalu struktur yang kedua ada fasciculus cuneatus yang ini. Fasciculus cuneatus itu fungsinya sebagai mengatur somatosensorik ekstremitas yang bagian atas, bagian superior. Sedangkan kalau yang fasciculus gracilis untuk yang ekstremitas bawah atau yang inferior. Lalu yang terakhir ada sulcus posterolaterales yang nantinya akan dilewati oleh nervus nih, sulcus posterolaterales akan dilewati oleh nervus 9 10 11 yang ini berarti. Nervus 9 10 11. Ada sulcus posterolaterales. Baik untuk kasus yang kedua, itu Pak Joko, usianya 60 tahun, mengalami pusing berputar atau vertigo yang hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan juga kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya itu mendadak lemas. Keluarga membawanya ke IGD, lalu pada saat CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Di sini kita akan membahas mengenai vaskularisasi circulus arteriosus vilisi dan juga nervus cranialis yang keluar dari bagian pons. Pertama ada circulus arteriosus vilisi dulu. Jadi di sini ada beberapa sumber darah. Yang pertama ada dari arteri carotis interna. Ini arteri carotis interna, ada yang dexter dan juga sinister. Sedangkan ada sumber darah lain yang di bagian posterior atau bagian belakang itu ada arteri vertebralis. Dexter sama sinister juga. Yang nantinya arteri vertebralis ini itu akan bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, kita akan memulai dulu dari jalur anterior atau jalur yang bagian depan. Di sini ada arteri carotis interna kan. Arteri carotis interna, dexter dan juga sinister. Nah, nanti dia itu akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior. Ada yang dexter sama yang sinister. Ini, arteri cerebri anterior. Nah, kedua arteri cerebri anterior ini kanan dan kiri di kanan sinister itu akan dihubungkan oleh sebuah arteri komunikans yang disebut dengan arteri komunikans anterior. Nah, sedangkan kalau untuk dari jalur yang eh, lateral, selain dia akan dihubungkan oleh arteri komunikans anterior, ada di jalur lateral itu ada yang namanya cartus interna, dia juga akan bercabang menjadi arteri eh, cerebri media. Tapi arteri cerebri media di sini tuh tidak membentuk arteri tidak membentuk si circulus arteriosus vilisi ini. Kita lanjut ke jalur yang posterior aja. Di bagian posterior ini kan ada arteri vertebralis ini ya. Arteri vertebralis yang nantinya akan bergabung menyatu menjadi arteri basilaris. Lalu dia akan bercabang dua menjadi arteri arteri posterior cerebri, dexter dan juga sinister. Nah, arteri posterior cerebri itu akan berhubungan dengan arteri carotis interna. Dihubungkan oleh apa? Dihubungkan oleh ini, arteri komunikans posterior. Jadi arteri komunikans posterior yaitu menghubungkan arteri cerebri posterior dengan arteri carotis interna. Sehingga nanti mereka semua akan membentuk sebuah lingkaran atau sirkulus. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir mengenai nervus cranialis apa saja yang keluar di bagian pons. Jadi ada 4, ada nervus 5, 6, 7, 8. Pertama nervus 5 atau trigeminus. Dia itu nanti akan keluar dari brachium pontis. Fungsinya ada dua sebagai sensorik dan juga motorik. Kalau yang sensorik dia itu fungsinya ada di bagian wajah, bagian kulit wajah, kornea mata, dan juga rongga mulut serta gigi. Sedangkan kalau untuk fungsi motoriknya, yaitu sebagai otot pengunyahan atau mastikasi. Nah, nervus yang kedua itu ada nervus 6 atau abducens, dia itu akan keluar melalui ini, sulcus bulbopontinus. Fungsi dari nervus 6 itu untuk menggerakkan musculus rectus lateralis dan juga menggerakkan mata ke arah lateral atau abduksi. Nervus yang ketiga dan nervus facialis atau nervus 7 akan keluar dari angulus cerebropontinus sama dengan nervus 8 nanti. Fungsinya ada motorik sebagai ekspresi wajah, mengatur ekspresi wajah karena facialis.
Untuk sensoriknya itu nanti dia akan membantu untuk merasa di bagian 2/3 anterior lidah. Sedangkan kalau parasimpatisnya tuh ini kelenjar air mata sama saliva. Nervus yang terakhir dan nervus 8 atau vestibulocochlearis, dia juga keluar dari angulus pontocerebellopontinus atau pontocerebellaris. Selain namanya vestibulocochlearis, berarti vestibular dan juga cochlear. Jadi fungsinya ada dua, vestibular pendengaran, vestibular keseimbangan dan juga cochlear pendengaran. Kalau untuk keseimbangan atau vestibular berarti ya untuk membantu keseimbangan dari posisi kepala, mengetahui orientasi tubuh, sama untuk keseimbangan pada saat kita gerak. Karena keseimbangan ada dua, ada yang dinamis sama ada yang statis. Baik, mungkin sekian uh, laporan anatomi di blok 2.3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.